sesama muslim. Ya insya Allah Allah rahmati pertemuan kita pada malam hari ini. Allah ridhoi pertemuan kita pada malam hari ini, yang insya Allah Allah angkat segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat-derajat kita yang tinggi, Allah tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalam-kalam Allah dari Subhanallah ya Rasulullah Al-Kabir Al-Habib Muhammad Al-Kaf. Ya insya Allah beliau saudara Al-Bakir dunia akhirat hingga surga Jannatul Firdaus. Ya insya Allah lalu mendampingi Al-Bakir dan juga memberikan Al-Bakir ilmu-ilmu cahaya nur dari wasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillahirabbil alamin ada sahabat saudara secinta Al-Bakir juga, yaitu Habib Mahdi Al-Kaf. Subhanallah ya Rasulullah, beliau ini adalah guru Al-Bakir juga ada di sini. Ya Allah ya Rasulullah, malu Al-Bakir sebenarnya berdiri di sini, nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Yang hadir di sini semua alim ulama yang soleh dan soleha. Karena itu kita semua di sini harus benar-benar mendengarkan apa yang menjadi tausiah dari para habaib yang datang ke sini. Dan alhamdulillah juga ada Habib Bagir juga, saudara Al-Bagir. Allah ya Rasulullah, Habibana sehat Habibana. Antum dari tadi batuk-batuk ada Habib Syauqi juga. Subhanallah ya Rasulullah, guru-guru Al-Bagir semua di sini. Subhanallah ya Rasulullah, ada Habib Riza juga datang di hadapan kita pada malam hari ini. Subhanallah ya Rasulullah, ada Buya Ahmad, Yai Ahmad Muhammad Syekh Ibn Yai Haji Abdul Sabur juga. Subhanallah ya Rasulullah, kurang berkah apa lagi majelis ini ya Allah ya Rasulullah, kurang berkah apa lagi majelis ini. Terus terutama juga Al-Bagir, hanya hamba Allah yang ingat berdosa, datang ke sini juga tidak membawa apa-apa. Karena itu Al-Bagir mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Al-Bagir datang ke sini hanya untuk menerima ilmu dari para habaib yang sudah dipersiapkan untuk datang pada malam hari ini. Namun Al-Bagir hanya ada satu pesan saja, yang insya Allah ini Al-Bagir niatkan menjadi ilmu yang bisa kita terima dan juga bisa menjadi kenang-kenangan untuk kita semua hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ya Al-Bagir pribadi sebenarnya sudah cukup sekali, subhanallah, mendapatkan ilmu dan gojangan-gojangan dari Habibana yang ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Karena pandangan Al-Bagir sangat sulit sekali kita mendapatkan mutiara-mutiara kalam Allah yang dititipkan lewat lisan-lisan indah dari para solihin yang ada pada malam hari ini. Karena itu kita harus dengan seksama mendengarkan dan tidak pernah putus membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati-hati kita yang keruh, membuka jiwa-jiwa kita yang tengah dibersihkan oleh para habaib yang ada di pandangan kita pada malam hari ini, yang insya Allah membawa rahmat keberkahan kepada bumi Indonesia tercinta, dan insya Allah meningkatkan derajat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalam-kalam mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi Habibana Habib Muhammad Al-Kaf sudah banyak menerangkan kita hakikat tentang kebahagiaan dan hidup di dunia ini, agar selalu kita merasa senang dan bahagia hidup di alam dunia yang tidak lebih dari panjangnya sayap seekor lalat. Jadi Al-Bagir sudah dengarkan semua. Insya Allah kita niatkan dengan hadirnya kita di tengah-tengah majelis yang mulia ini, insya Allah dengan kita melihat wajah para solihin pada malam hari ini, Allah membuka pintu rahmat dan kebahagiaan dalam hati kita. Allah bersihkan sanubari dan jiwa kita, dan juga Allah titipkan selalu kebahagiaan dalam jiwa-jiwa kita. Dan satu yang paling Al-Bagir dapatkan ilmu dari beliau, yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu berhusnuzon kepada takdir dan qadrat yang Allah turunkan kepada kita, yang insya Allah kita niat terima apa yang menjadi takdir yang Allah titipkan kepada kita. Itu adalah kebahagiaan dalam kita menjalani hidup
di alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sejengkal tanah pun ini hak dari umat manusia. Ini semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita niat hidup di dunia ini agar kita selalu berbahagia, yaitu dengan apa? Dengan kita selalu istiqomah bersujud dan meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti para jamaah yang ada pada malam hari ini. Datang ke sini niatnya untuk apa para saudaraku sekalian? Mencari ilmu. Mencari ilmu digunakan untuk apa? Bingung kan? Digunakan untuk apa kita mencari ilmu pada malam hari? Hah? Diamalkan. Subhanallah ya Rasulullah. Untuk diamalkan. Lalu diamalkan, kita amalkan kepada siapa? Kepada Allah ini. Kita amalkan kepada siapa? Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Karena itu kita niatkan datang ke majelis ilmu ini dengan hati yang sanubari, yang bersih, yang tenang. Karena apa kita datang ke sini? Kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Dengan lisannya para habaib yang ada pada malam hari ini, insya Allah kita makin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makin disayangi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau Allah sudah sayang dengan kita dan kita sudah sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sedikit pun kita mengkhianati Maha yang kita cintai, yaitu Tuhan alam semesta kita. Jadi kita niatkan pada malam hari ini untuk kita hadir di tengah-tengah majelis yang begitu mulia ini hanya untuk apa? Tadi untuk apa? Menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridha dengan kita, apapun yang kita lakukan insya Allah selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita niatkan tujuan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan Allah bermudah segala yang menjadi hajat dan cita-cita kita. Allah akan bukakan mata hati dan sanubari kita menjadi bersih dan selalu beretikat baik untuk datang ke majelis ini hanya untuk membersihkan sanubari dan beriman, bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Baqir hanya seperti itu saja. Sama Al-Baqir pun datang ke sini hanya sebagai khadim, hanya sebagai talibul ilmi, hanya untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk apa? Bukan untuk kita amalkan lagi, karena belum tentu kita ini mengamalkan ilmu tersebut kalau Allah tidak ridho dengan kita. Apakah ilmu itu akan sampai ke dalam hati dan sanubari para hadirin sekalian yang ada pada malam hari ini? Karena yang maha memberi taufik dan hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah turunkan rahmatnya, hidup kita selalu dalam kebahagiaan, kesejahteraan di dunia wal akhirah. Tapi kita dekat dengan Allah, caranya bagaimana duhai saudaraku sekalian? Gimana cara kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita bisa langsung untuk menembus hijab antara kita sebagai umatnya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita? Apakah bisa? Apakah bisa? Dengan kita yang tubuh berlumuran dosa, hilaf dan penuh dengan laknat ini, apakah bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Karena itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat siapa? Lewat orang-orang sholihin yang ada di hadapan kita pada malam hari ini. Yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan-lisan mereka. Karena itu kita dengarkan dengan seksama. Tadi Al-Baqir juga dengar bahwasanya kita harus mendahulukan orang tua kita sebagai orang yang melahirkan kita. Dan itu salah satu contoh sebagai birrul walidain, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua. Dan insya Allah anak yang berbakti kepada orang tua itu Allah berkahi hidupnya di dunia dan di akhirat. Sudah kenal dengan kisah Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman? Sudah dengar? Belum
Belum. Takut nanti panjang durasinya, jadi nanti saja Al-Bagir ceritain saudaraku sekalian. Karena Al-Bagir malu di sini banyak orang-orang alim. Subhanallah ya Rasulullah. Kalau Al-Bagir hadir ke sini, lihat cahaya-cahaya nur yang ada di hadapan pada malam hari ini. Dan juga Al-Bagir tidak lupa melihat cahaya-cahaya yang ada di hadapan Al-Bagir pada malam hari ini, yaitu wajah para solihin-solihin yang insya Allah sedang berjuang untuk melawan keburukan, melawan kemaksiatan, dan insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala lewat majelis umat Muhammad Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Bagir kembali lagi bagaimana cara kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dekat dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan siapa kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga insya Allah dengan para solihin yang ada di hadapan pada malam hari ini. Al-Bagir datang ke sini tidak ada niat untuk ceramah, tidak ada niat untuk menyampaikan apapun. Al-Bagir datang di sini sama seperti kalian semua, yaitu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan dalam diri dan hidup Al-Bagir, yang insya Allah selalu bisa bahagia selamat di dunia dan di akhirat hingga surga Jannatul Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.